Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Green, selamat sore. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Rabza Muzali kembali bisa menyapa Anda di ruang dengar publik kita dalam program spesial New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Kita bakalan ngobrol soal isu dinamika, problematika, tantangan, dan solusi persoalan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berlangsung secara umum di Indonesia dan secara khusus di Provinsi Riau. Apa kabarnya Anda, sahabat Green? Mudah-mudahan sehat, penuh semangat, dan produktif menjalankan aktivitas Anda. Seperti biasa, kita bakalan ngobrol bersama dengan narasumber kita, tentunya punya pengetahuan, punya pengalaman, punya expertise yang luar biasa dalam soal lingkungan hidup dan sumber daya alam. Anda bisa mendengarkan kami di live streaming di www.greenradioline.id atau juga bisa menyaksikan kami di channel YouTube di pencarian greenradioline.id. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, sahabat Green, di edisi yang sangat spesial ini karena bersempenaan dengan Hari Bumi. Nah, Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April ini diperingati sebagai momentum penting bagi kita seberapa besar perhatian kita terhadap masa depan bumi, ekosistem yang ada di dalamnya, sumber daya alam, keanekaragaman hayati, masyarakat tentunya yang juga menjadi bagian ekosistem penting yang punya tugas untuk menjaga alam, menjaga lingkungan agar tetap seimbang dan bisa mendapatkan kesejahteraan atau manfaat dari eh, kekayaan sumber daya alam kita. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol satu tema penting, sahabat Green, soal kemandirian ekonomi masyarakat dan keadilan. Nah, tentu yang kita bicarakan di sini adalah kemandirian ekonomi masyarakat bisa diterjemahkan dalam konteks masyarakat adat atau juga komunitas masyarakat lokal yang kehidupan kewilayahan, kehidupan geografis, kehidupan administratifnya itu bersinggungan atau berdekatan atau berhimpitan dengan kawasan-kawasan hutan begitu atau kawasan-kawasan yang punya kekayaan ekosistem dan lain sebagainya. Nah, untuk membicarakan itu, sahabat Green, kita bakalan ngobrol bersama dengan narasumber kita yang sudah sangat expert di soal tata kelola sumber daya alam, yaitu ada Bapak Dr. Budi S. Wardana sebagai ahli lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Budi, atas waktunya. Terima kasih juga sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi pengetahuan dengan teman-teman semua. Apa kabar, Pak Budi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, terima Bagaimana kasih. Mas Jali? Alhamdulillah kabar baik, Pak Budi. Nah, Pak Budi, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita coba ngobrol terkait sejauh mana sih sebetulnya kemandirian masyarakat itu sudah terwujud, khususnya mungkin secara umum mungkin bisa di Indonesia dan secara khusus di Provinsi Riau. Tentu banyak faktor-faktor yang bisa mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi. Kita tahu begitu banyak kebijakan-kebijakan yang hadir di Indonesia, di Riau, mulai dari kebijakan perhutanan sosial, kebijakan untuk memberikan akses kelola kepada masyarakat terhadap hutan dengan tujuan untuk menciptakan model ekonomi tersendiri bagi masyarakat sehingga mereka karena memang ketergantungan hidup masyarakat terhadap hutan itu sangat tinggi, kebutuhan pokok, komoditi, dan lain sebagainya. Nah, tapi di satu sisi kita juga mengalami tantangan dengan tingginya konflik, lalu juga ketidakpastian hukum, ketidakpastian kebudayaan, akses yang masih minim, dan lain sebagainya. Nah, tapi juga di satu sisi, Pak Budi, kita juga memperhatikan ada peluang yang diinisiasi oleh Forest Stewardship Council atau FSC sebagai eh, sebagai organ yang punya kewenangan untuk mensertifikasi organisasi yang bersertifikasi nantinya. Nah, bagaimana kemudian apa ya
FSC bisa mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dengan memperjuangkan model-model pengelolaan dan lain sebagainya. Mungkin untuk mengawal ini, Pak Budi, sebetulnya kondisi kondisi kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat yang hidup di sekitaran kawasan hutan dan kawasan-kawasan yang kaya akan nilai konservasi itu seperti apa sih Pak Budi? Bisa digambarkan kepada sahabat Green? Ya, sebetulnya kemandirian masyarakat eh, bisa digambarkan pada dua hal pokok. Ya, Yang pertama mengenai komoditas. ya, Komoditas itu bisa berarti adalah eh, jasa ekosistem hutan mm, kepada masyarakat yang bisa diuangkan atau dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat dalam bentuk barang. ya, Tapi ada juga jasa ekosistem yang bersifat dirasakan oleh masyarakat tanpa bisa diuangkan dulu. Jadi mm, seperti sumber daya air, ya, seperti tanah. Jadi dengan ekosistem yang bagus, tanah akan terjaga kesuburannya, tanah akan bisa mendukung untuk kegiatan ekonomi yang lain. Nah, sebetulnya di tingkat bagaimana manfaat ke masyarakat dan bagaimana di dalam supply chains atau jalur pasok untuk komoditas agak belum berimbang, Bang ya, Jali, sayangnya. ya, Dan terutama untuk eh, masyarakat yang tinggal di daerah yang sumber daya alamnya memang tinggi. ya, Jadi akses ini memang seperti tema yang Bang Jali angkat, mestinya didahului dengan kesadaran masyarakat mengenai seperti apa peran mereka dan mm, seberapa inklusifkah pengelolaan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, itu yang kita bisa berdiskusi banyak ke sana, ya, terutama seperti tadi Bang Jali sampaikan, kita berfokus kepada FSC dan bagaimana FSC berperan. Nah, kita akan diskusi mengenai bagaimana peranan FSC ini bisa didorong dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung kemandirian dan juga untuk menyeimbangkan antara manfaat yang diperoleh korporasi atau dunia usaha dan yang dimanfaatkan oleh memberi manfaat kepada masyarakat itu sendiri mm, secara umum maupun secara khusus masyarakat lokal dan masyarakat adat. ya. Pak Budi, Pak Budi pasti eh, pengalaman dan sangat memahami konteks ekologi, konteks korporasi yang mungkin yang existing di Riau. Eh, Pak Budi kan sebetulnya secara eksistensi masyarakat adat atau komunitas masyarakat lokal itu kan sudah sudah lebih eksis hidup di situ ya sebagai sumber mata Ya, pencarian, lalu juga ada model-model pengelolaan hasil hutan tertentu melalui kelompok-kelompok tani dan juga memang ada beberapa izin akses yang coba diberikan. Nah, pada bagian lain juga secara korporasi juga mengantongi izin, ada rencana pengelolaan dan lain sebagainya. Nah, apakah kondisi yang sama-sama legal formal itu belum cukup untuk melihat kemandirian ekonomi masyarakat itu tumbuh, Pak Budi? ya sebetulnya bisa dilihat dari bagaimana memanfaatkan skema FSI ini untuk ke Mm-mm. masyarakat. Jadi yang pertama FSI ini prinsip pokoknya adalah sustainable forest management, jadi Ya, pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Nah, ada dua hal yang berkaitan dengan itu. Yang ya, pertama mengenai bagaimana mereka mengelola hutan dari awal, yaitu ya. mengkonversi hutan menjadi hutan yang produksi untuk kepentingan industri. Mm-mm. Dan itu ada empat, Ya, eh, ada enam, ada enam enam. nilai konservasi tinggi. Mm-mm. Dua di antaranya terkait khusus dengan masyarakat, terutama penghasilan dan eh, sumber daya yang langsung mendukung kepada kehidupan masyarakat. Yang kedua, terkait dengan masalah adat, bagaimana Ya, hutan sebagai sumber inspirasi dan menjadi bagian dari hidup masyarakat adat. Nah, yang yang tadi yang saya sebutkan, yang empat lainnya adalah terkait dengan satwa, ya, NKT 1, nilai konservasi tinggi 1, yaitu habitat satwa. ya. Yang kedua adalah ekosistem unik, yang berada pada hamparan yang cukup luas dan akan mempengaruhi eh, ekosistem keseluruhannya.
Dan yang ketiga ini terkait juga dengan sumber daya air. Jadi hutan berfungsi sebagai tempat di mana air itu terregulasi. Dan yang keempat itu untuk perlindungan. Jadi termasuk juga di antaranya Riau banyak kebakaran dulu. Iya, Nah, betul. fungsi hutan untuk mencegah atau pengelolaan hutan yang baik untuk mencegah kebakaran. Itu yang mungkin perlu dilihat oleh kita semua. Apakah dalam melakukan kegiatannya, kegiatan produksi, para pemegang izin ini Mm-mm. juga sudah memenuhi kriteria-kriteria tadi. Hmm. Nah, kalau misalkan Kalau sejauh ini kriteria-kriteria, gimana Pak Budi pengamatannya? nah Apakah telah sejauh ini memenuhi atau tidak? masalahnya adalah Ya. bahwa eh, yang bersertifikat FSC sebetulnya dari segi perusahaan itu eh, Mm-mm. prosentasenya masih Kecil. kecil, Iya, iya. baik dari segi penguasaan luasan maupun dari segi produksi yang Iya. tersertifikat FSC. Jadi kita perlu mendorong ke pemahaman ini dan Mm-mm. juga eh, membuka peluang kepada masyarakat untuk bagaimana mereka bisa berperan, Iya, terutama berperan untuk memperjuangkan hak-hak mereka sendiri. betul. Ya. Oke. Nah, kalau terkait dengan apa, mungkin juga ini yang perlu juga harus dipahami oleh masyarakat secara teknis ya. FSC ini kan punya kerangka kerja begitu ya, Pak Budi ya. Ya, ya, Kerangka kerja dan kerangka kerjanya itu mempedomani prinsip-prinsip kurang lebih kalau saya nggak salah ada 10 prinsip. dua Nah, prinsip tuh. ya dari 10 itu ada dua prinsip atau tiga prinsip yang memang itu mengakomodir supremasi sipil atau Ya, penghormatan terhadap indigenous people rights, lalu kepastian hukum dan ya. melibatkan masyarakat. Nah, dari kerangka kerja FSC yang apa namanya yang relevan untuk mendorong kemandirian ekonomi itu apakah secara prinsipal dan implementatif disetujui begitu oleh korporasi yang bersertifikasi gitu atau yang sedang akan disertifikasi Pak Bu? Atau ada semacam Iya, perbedaan pandangan? eh, sebetulnya untuk korporasi ini sekarang kan lagi rame-ramenya mengenai Hmm. perang dagang ya. Perang dagang ya, Jadi sebetulnya sebagai korporasi mereka kan perlu pasar untuk menjual betul. produk. Ya, Tanpa pasar mereka nggak akan menerima, nggak memperoleh revenue dan nggak bisa betul. mengembalikan pinjaman ke bank maupun membagi investasi equity kepada para investor. Hmm. Nah, untuk memperluas pasar mau tidak mau mereka harus menjual produknya ke luar negeri. Ya. Nah, sekarang ke pasar luar negeri yang meminta sertifikasi itu lebih dari 70%, Oh, oke. terutama yang ke Eropa Ya. dan juga ke Amerika terutama. Jadi eh, produk hasil hutan itu tidak lagi berupa kayu sekarang, Hmm. termasuk derivatifnya, Ya. bahkan sampai kepada molekul yang berasal dari serat kayu. Ya. Pulp and paper sudah, kemudian selulosa sudah mulai dijual oleh eh, perusahaan-perusahaan ke luar negeri. Hmm. Dan semuanya termasuk di dalam proses sertifikasi FSC. Ya. Nah, FSC ini merupakan salah satu yang dipercaya oleh pasar dunia Ya. sebagai standar untuk kualifikasi atau barang-barang berbasis hasil hutan yang eh, menerapkan prinsip-prinsip sustainable forest management. Ya. Nah, kalau begitu tentu saja untuk perusahaan di Indonesia yang bergerak di Indonesia mau tidak mau mereka harus mengejar sertifikasi karena FSC mengejar ya. pula Hmm. 70% pasar dunia. Betul. Oke, jadi ini mau tidak mau memang korporasi harus eh, karena memang apa ada mekanisme pasar yang harus ditempuh karena berkaitan dengan revenue, tapi juga satu sisi ada prinsip yang memang harus dipenuhi dan itu disertifikasi oleh Ya, FSC begitu ya Pak Budi ya, ya. Oke, ya, nah ini kan kalau bicara dari konteks masyarakatnya dan dalam kerangka FSC, masyarakat ini kan memang serba serba apa ya? Mungkin bisa dibilang serba sulit juga nih Pak Budi ya. Dari sisi kepastian hukum mereka masih gamang, apalagi dari sisi kepastian identitas atas kebudayaan.
kalau mereka masyarakat adat kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana kemudian FSC menjembatani problem dari masing-masing ini, khususnya problem masyarakat itu, Pak Budi? Apa yang dilakukan sejauh ini dalam kerangka FSC? Nah, kerangka FSC di dalam permulaan Hmm. perusahaan ingin mensertifikasi, Ya, mereka harus membuat environmental baseline assessment. oke. Nah, environmental baseline assessment itu karena masyarakat merupakan bagian dari lingkungan, jadi mereka Hmm. mau tidak mau juga harus mengakses, mengkaji seberapa besar kemudian masyarakat akan terpengaruh oleh kegiatan perusahaan Hmm. yang ingin bersertifikat FSC atau berasosiasi dengan FSC. Nah, di dalam hal ini, perusahaan yang ingin masuk di dalam kerangka kerja FSC harus melakukan kajian yang namanya kajian stakeholders. Oke. Jadi masyarakat ini kan bisa menjadi stakeholder saja, mereka eh, pemangku kepentingan, tapi juga mereka bisa juga bersifat sebagai pemangku hak Hmm. apabila haknya itu bersinggungan langsung dengan kegiatan operasi perusahaan. Nah, kedua hal ini dilakukan pada awal ketika perusahaan ingin memasuki kepada kerangka kerja remedi. Ya. Nah, FSC sendiri sudah menetapkan eh, baseline atau cut-off date, jadi tanggal di mana konversi ini tidak boleh dilakukan lagi pada Desember dua ya. 1994 sebetulnya sudah lewat. Ya. Tapi dibuka peluang Hmm. untuk remedi namanya. Jadi Oke. setelah Desember 1994, mulai saat itu apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang ingin berasosiasi atau bersertifikasi melakukan kajian. Dalam periode waktu itu ada berapa luasan yang mereka konversi, eh, dampaknya seperti apa, baik dampak dari NKT 1 sampai NKT 6, meliputi juga pengaruhnya terhadap hajat hidup masyarakat NKT 5 maupun eh, pemanfaatan hutan sebagai wilayah kultural masyarakat. Nah, setelah dikaji mengenai siapa sih sebetulnya pemegang hak, siapa sih yang sebetulnya hanya sebagai stakeholder biasa, Iya. maka dimulailah kegiatan yang disebut sebagai pengkajian atau Hmm. analisis environmental baseline assessment. Oke. Nah, setelah diketahui seberapa banyak itu berdampak kepada NKT 1 sampai NKT 6, maka disusunlah kerangka implementasi atau kerangka kerja atau planning Hmm. untuk implementasi remedinya. Oke. Bagaimana bisa memulihkan pelanggaran dalam tanda kutip pelanggaran-pelanggaran NKT 1 hingga NKT 6. Hmm. Setelah didiskusikan, barulah antara perusahaan dan Hmm. masyarakat menandatangani perjanjian Hmm. remedy plan. Oke. Jadi suara masyarakat yang terkena dampak, terutama masyarakat yang haknya Ya. pemangku hak yang terkena dampak, itu sangat berperan di dalam hal itu. Oke. Nah, rencana ini harus dilaporkan kepada FSC. Oke. Kenapa? Karena implementasinya akan dimonitor secara langsung Oleh oleh FSC. FSC. Oke. Ya. Jadi jika diimplementasikan, disepakati milestone-nya berapa Hmm. tahun sekali, Ya. nah masyarakat bisa kalau misalkan pada saat dicek milestone-nya, apakah sudah disepakati oleh masyarakat. Ini rencana kemajuannya sampai 5 tahun berikutnya Hmm. adalah seperti ini. Ya. Nah, masyarakat bisa bilang, oh ini tidak terpenuhi, maka Hmm. Maka FSC mereka bisa. akan harus, Ya. nah, FSC Hmm. akan menegur atau meminta perusahaan untuk melakukan remedi ulang Hmm. atau memperbaiki planning ke depan. Oke. Nah, Itu bentuk sudah. bentuk apa? Bentuk dukungan konkret ke masyarakat atau pemangku hak itu apa? Insentif kah atau penguatan Nah, dari sektor apa bentuknya Pak Budi? itu tergantung oleh masyarakat. Oh Jadi gitu. masyarakat mintanya seperti apa. Oke. Jadi eh, kan sudah ketemu nanti setelah Ya. asesmen, setelah Hmm. EBA, ketemu dampak atau kerusakannya seperti ini, Hmm. masyarakat meminta remedinya seperti apa. Hmm. Itu harus disepakati bersama antara pemegang hak, masyarakat, dan perusahaan, dan ditandatangani bersama. Nah, Hmm. bentuknya seperti apa ini yang akan nanti dimonitor secara periodik
dan dilaporkan ke FSC Kalau sekretariat. sejauh ini yang sudah terjadi, model idealnya Pak Budi sebagai gambaran seperti apa tuh kesepakatan model yang dibangun itu? Nah, sebetulnya untuk seluruh dunia ini Hmm. memang baru mulai ya. Oke. Jadi FSC untuk Remedy Framework ini baru berjalan tahun 2023 Hmm. dan dua perusahaan besar di Indonesia Ya. baru mulai pada tahun 2024 ini. Ya. Termasuk mereka ini masih mulai di dalam proses untuk melakukan kajian baseline assessment, Terus. jadi kajian sosial dan lingkungan. Hmm. Jadi masih belum sampai ke tahap bahkan Masih panjang prosesnya Pak Budi ya ya. masih panjang prosesnya. Oke, oke. Nah, sejauh ini artinya memang ini betul-betul peluang bagi masyarakat begitu Pak Budi ya yang terkena Ya betul. dampak. Nah, Hmm. dari masyarakat sendiri sudah mulai apa ya? Mulai sadar nggak mereka bahwa ini peluang bagi mereka Pak Budi dari pengamatan Pak Budi? Ya sebetulnya dari beberapa kali Atau belum ketemu gitu? ya sebetulnya bukan belum ketemu kan karena Ya. kita masih dalam tahap untuk sosialisasi ke Hmm. masyarakat. Ya. Terutama di Provinsi Riau kita Ya. melakukan pekerjaan untuk sosialisasi ada Hmm. beberapa kali kita melakukan Ya. workshop dan stakeholder dialog ini kan cukup lama. Hmm. Nah, kami bersama dengan teman-teman NGO di Riau melakukan ini dan ditambah dengan program untuk yang kami eh, sebut sebagai moderasi. Jadi kita menugaskan beberapa teman untuk Ya. datang ke desa-desa yang bisa membantu mereka untuk menjembatani pemahaman dan bisa menilai masyarakat desa ini bisa menilai sendiri sebetulnya ke arah mana Ya. yang remediasi yang mereka Remediasi ya. inginkan ini Betul. mestinya bisa disampaikan ke perusahaan dalam proses framework remedi ini. Hmm. Supaya ketemu kesepahamannya begitu ya Pak Budi ya. Ya, betul. Apa 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 yang menjadi tantangan atau dilema tersendiri mungkin dari FSG untuk memfasilitasi dua kepentingan, satu kepentingan organisasi bersertifikasi, satu kepentingan masyarakat adat dan komunitas lokal yang Pak Budi amati. Iya, sebetulnya dari zaman pertama waktu boom HPH di Hmm. Indonesia tahun 80-an, Ya, ini yang belum ketemu adalah mengenai bagaimana masyarakat ini bisa menyampaikan hak mereka seperti apa dengan ya, bahasa yang dipahami oleh eh, korporasi. ya, ya, Karena mereka kan berbicara dengan bahasa yang berbeda ya. Jadi betul. menjembatani supaya terjadi kesepakatan ini kan memang harus Ya, playing field-nya kan harus sama kan ya. betul, Pemahaman betul. atau bahasa yang digunakan sama. Hmm. Ini adalah salah satu yang menjadi kendala terbesar. Yang kedua, eh, masalah sertifikasi ini kan Hmm. sifatnya berbasis hukum ya. Ya, Semua poin-poin yang disepakati itu harus ada landasan hukumnya. Landasan hukum itu harus berbasis pada ilmiah. ya, Jadi betul. membawa kriteria parameter yang dipahami oleh masyarakat secara Hmm. hari-hari menjadi parameter yang dipahami secara hukum ini kan agak makan waktu. Betul. Jadi kendala bahasa, kendala Hmm. kultural ini Agak menjadi susah ketemunya gitu. susah ketemunya. Tapi ini memang harus harus mulai dilakukan. Ya, Karena ya, tertunda dari tahun 80-an sampai sekarang betul, kan tertunda cukup lama itu. betul, betul. Dan masalah-masalah yang kemudian muncul di pengadilan kan Hmm. kembali kepada permasalahan-permasalahan seperti itu. Hmm. Nah, ini memang harus Atau jangan-jangan memang dari awal ada kontras tafsir tersendiri antara kemandirian yang diinginkan atau yang dimaksud oleh masyarakat dengan kewajiban yang mesti harus dipenuhi oleh koperasi itu yang semacam sulit ketemu begitu ya, sebetulnya perusahaan sendiri mau tidak mau harus harus mengikuti. mau mengikuti. Ya, Karena 10 prinsip FSI itu betul. termasuk diantaranya adalah bagaimana mereka Hmm. bisa memperoleh pengakuan dari masyarakat. Betul. Bukan masyarakat yang memperoleh Ya, pengakuan, ya, tapi korporasi itu dalam melakukan kegiatannya juga
perlu memperoleh pengakuan dari masyarakat. Kalau dilihat di dalam 10 prinsip ini terkait dengan hubungan masyarakat. Jadi pengelola hutan harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat dan memastikan dampak pengelolaan hutan yang positif. Nah, dampak pengelolaan hutan yang positif ini kan mau tidak mau hanya bisa dilakukan apabila masyarakat mengakui dampak Hmm. positifnya terhadap mereka. Betul. Kemudian hak masyarakat adat. Hmm. Pengelola hutan harus menghormati hak masyarakat adat dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, termasuk proses pengambilan keputusan tentang tempat-tempat di mana mereka bisa melakukan operasinya. Karena bagi masyarakat adat ada tempat-tempat yang disakralkan, Betul. ada tempat-tempat yang menjadi bagian dari kultural mereka. Dan mau tidak mau identitas kultural ini menjadi salah satu bagian dari sustainable forest management. Bagaimana mau sustainable kalau masyarakat tidak mendukung? Betul, betul, betul sekali. Kalau untuk di Riau ada kekhasan tersendiri Pak Budi begitu dalam konteks apa namanya mendorong kerangka kerja remediasi ini yang baru dimulai ini Pak Budi. Ya, untuk Riau sebetulnya yang positif nih, Mm-mm. mereka cukup kritis. Oh, oke. Jadi pertanyaannya itu cukup tajam Oke. dan memang sangat bersinggungan, eh, merefleksikan bagaimana mereka memandang hutan dan sumber daya hutan terhadap identitas mereka, bukan hanya pada kehidupan mereka, tapi identitas mereka. Hmm. Nah, ini bagian yang penting. Ya. Kenapa kemudian bagi kami ini merupakan hal yang bisa menjadi model di tempat lain. Hmm. Jadi kalau kita berhasil di Riau dan Riau ini cukup besar, Ya. jadi proporsi hutan yang menjadi hutan produksi dan juga berizin itu cukup besar di Riau. Nah, ini bisa menjadi model untuk diterapkan di provinsi lain. Mungkin ini yang mungkin masyarakat tunggu-tunggu sedari dulu gitu ya peluang ini mungkin ya Pak Budi ya. Iya, iya, saya pikir begitu karena masyarakat itu menunggu sebetulnya manfaat yang Ya. bisa mereka rasakan seperti apa. Jadi sejak tahun 80-an atau bahkan sejak tahun 60-an ketika Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pokok Kehutanan muncul, manfaat untuk masyarakat sebetulnya Itu apa? sebesar apa sih? Hmm. Ya, dan itu juga yang menjadi kalau dinaikkan dikit tidak hanya dalam konteks masyarakat, tapi dari konteks Ya, keuntungan Riau sebagai wilayah penghasil apa sumber kekayaan alam juga nggak kelihatan begitu ya kira-kira ya. Nah ya, itu yang jadi. Nah Pak Budi ini kan FSG tentu jadi satu skema model untuk ya, melakukan remediasi dalam kerangka meningkatkan kemandirian tadi. Tapi juga ada kerangka atau pemodelan lain yang juga kita masuk ke yang lebih umum lagi nih, yaitu perhutanan sosial nih Pak ya, Pak Budi. Perhutanan sosial kita tahu ini dikerangkai kebijakannya melalui berbagai macam skema ya, hutan adat, hutan desa, kemitraan kehutanan dan lain sebagainya. Nah, eh, sejauh ini apakah sudah cukup cepat memberikan efek kesejahteraan, kemandirian ekonomi dari sisi pengelolaan PS ini kalau Pak Budi perhatikan? ya. Pengelolaan PS ini sudah cukup lama berjalan dan Hmm, sudah banyak lembaga pengelola ya, hutan desa yang LPHD muncul. ya. Ya. LPHD sudah Hmm, muncul dan manfaat remediasi dari FSC ini sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh mereka karena begini. Jadi di dalam skema FSC hmm, untuk remediasi ya. itu mereka perusahaan-perusahaan yang melakukan atau ingin memperoleh eh, sertifikasi dan berasosiasi dengan FSC tidak berupa remedinya tidak berupa uang sebetulnya yang mereka lakukan. Kompensasinya tidak berupa uang. Tapi kompensasinya adalah hektar per hektar. Jadi Hmm, berapa hektar yang mereka langgar, berapa hektar yang kemudian terdampak oleh kerusakan itu, baik dari NKT 1 sampai NKT 6 itu mereka harus meremedi dengan jumlah yang sama. hmm, Jumlah yang sama ini sangat sulit dilihat atau diterapkan di wilayah hutan produksi yang mereka
kuasai, dalam tanda kutip kuasai. Mau tidak mau mereka harus melakukan remedi di tempat-tempat lain di dalam satu landscape yang sama atau di dalam satu provinsi yang sama. Nah, kebetulan PS-PS yang ada yang sudah melembaga itu berada di dalam landscape yang sama atau di dalam provinsi yang sama. Jadi ini merupakan peluang ketika perusahaan yang ingin melakukan upaya remedi mencari tempat yang pertama lembaga pengelola hutan sosial, perhutanan sosial ini bisa menyampaikan kepada perusahaan yang ingin eh, berasosiasi atau bersertifikat itu mengusulkan wilayah-wilayah mereka menjadi bagian dari remedi. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah ketika hektar by hektar ini Ya. kemudian diterapkan kepada hutan desa mereka, perusahaan yang ingin bersertifikat mau tidak mau harus memberi resources kepada masyarakat untuk mengelola hutan di dalam skema Sustainable Forest Management juga. Ya. Jadi keuntungannya adalah eh, mungkin resource, mungkin kapasitas, Hmm. dan mungkin kerjasama untuk pemasarannya. Dan itu juga eh, bisa diterapkan juga kepada hutan-hutan adat. Ya. Jadi LPHD yang ke untuk skema APS yang berbasis hutan adat atau hutan produksi desa itu bisa-bisa eh, termasuk di dalam skema remedi ini. Itu yang eh, saya pikir cukup positif dampaknya untuk masyarakat. Oke. Oke, baik Pak Budi, kita nanti akan kembali lagi di sesi kedua ya, sahabat Green. Kita jeda sejenak. Nanti kita masuk sesi kedua sekaligus nanti sesi terakhir dalam diskusi kita terkait dengan kemandirian ekonomi dan keadilan ya menuju masyarakat yang sejahtera tentunya dari sumber daya alam. Sahabat Green, Anda jangan kemana-mana. New Mahoni akan segera kembali selepas pariwara berikut ini. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Halo sahabat Green, terima kasih Anda masih tetap stay tune mendengarkan kami di New Mahoni Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri memperbincangkan isu dinamika problematika dan solusi tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia dan secara khusus terjadi di Provinsi Riau. Dan kali ini kita membahas soal kemandirian ekonomi yang mestinya tercipta di tengah masyarakat kita. Apalagi Riau terkenal dengan kekayaan potensi sumber daya alam dan ada keadilan juga situ kita harapkan. Tadi kita sudah berbincang di sesi pertama bersama dengan Pak Dr. Budi Wardana selaku ahli ya tata kelola sumber daya alam terkait dengan bagaimana peluang FSC ini untuk mengagregasi atau mempercepat terjadinya kemandirian ekonomi tadi di samping juga ada tantangan, ada proses-proses teknis yang mesti dilewati dan juga lain sebagainya. Nah, di sesi kedua ini kita kembali lagi ngobrol bersama dengan Pak Budi. Pak Budi kali ini kita masuk ke tadi kata kuncinya adalah benefits apa yang kemudian Ya, secara konkret bisa tercapai atau dirasakan oleh masyarakat dengan kebijakan FSC ini gitu dan juga ditopang oleh sebut saja intervensi dari pemerintah dengan kewenangan dan regulasinya terhadap kawasan-kawasan yang juga punya potensi untuk kemudian bisa disambungkan dengan kerangka kerja remediasi ini. Nah, bisa digambarkan kepada kita semua seperti apa peluang dan benefitnya ke depan. Silakan Pak Budi. ya, yang jelas eh, di dalam kerangka kerja remedi Ya. ini eh, moneternya adalah Hmm. hektar. Ya. Beberapa luasan yang eh, terganggu atau Ya. terusakkan karena operasi dan beberapa hektar yang mereka harus eh, bayarkan, Pulihkan. Ya. pulihkan dari Ya. itu dan eh, itu memberi peluang sebetulnya untuk masyarakat Ya. seperti tadi saya sampaikan di dalam skema perhutanan sosial
bisa membantu eh, lembaga pengelola hutan desa, contohnya untuk memperbaiki kinerja dan juga yang terutama masalah kemandirian ekonomi ini kan harus ditunjang dengan kapasitas ya. Betul. Jadi salah satu benefit yang bisa diterima oleh masyarakat itu tentang bagaimana mereka mampu untuk mengelola hutannya secara lestari. Jadi dari hektar maupun juga dari kapasitas mereka mengelolanya. Hmm. Jadi peluang untuk capacity building ini silakan nanti masyarakat desa di dalam melakukan negosiasi atau diskusi atau dialog eh, dengan pemegang izin yang ingin bersertifikat FSC Ya, di dalam kerangka planning untuk remedinya. Jadi apa saja yang mereka inginkan, yang mereka kehendaki bisa dinegosiasikan dengan eh, pemegang izin untuk kemudian dituliskan secara resmi untuk dibawa kepada Sekretariat FSC. Dan ini akan dimonitor oleh mereka. Kemudian yang lain yang terkait dengan eh, peranan Pemda. ya, Pemda ini kan juga punya kewajiban untuk memulihkan ya, kawasan hutan yang rusak. betul. Ya, Jadi di dalam eh, mereka kan Pemda ini termasuk juga di dalam pemegang eh, apa namanya stakeholders. Jadi pemegang interest pada wilayah hutan yang menjadi kewenangan mereka. Nah, mereka bisa memasukkan wilayah-wilayah yang sekarang masih dalam kondisi kritis untuk masuk di dalam skema remedi yang hektar by hektar tadi untuk bisa dipulihkan dengan skema remedi ini. Nah, pelaksana untuk pemulihannya nanti bisa disepakati antara Pemda dengan perusahaan. Yang penting pemulihan ini tidak dalam bentuk perusahaan membayarkan ke Pemda, tapi perusahaan membiayai kegiatan entah ya. siapapun yang mengerjakan dan bagaimana proses siapa yang mengerjakan bisa disepakati bersama oleh perusahaan dan Pemda. Oke, baik. Ini apa ya? Memang di sini satu sisi juga rentan apa ya? Ada kita kita berharap tidak ada kesalahan persepsi begitu ya Pak Budi ya. Karena apa ya? Ketika mendengar ya persepsi masyarakat secara umum ketika mendengar kerangka remediasi itu artinya upaya untuk memulihkan secara material begitu ya dan insentifnya pun material begitu ya. Itu yang mesti kita Ya, sejajarkan gitu ya Pak Budi ya. ya, Ya, ya apalagi di seperti tengah situasi kesulitan ekonomi keuangan daerah ini kan sangat sensitif ya. Eh, Justru salah paham jadinya kan upaya untuk merehabilitasi ekosistem justru berakhir dengan upaya apa namanya konsolidasi ekonomi yang kurang tepat begitu ya. ya ini Ah, juga untuk menghindari kenapa diterapkan seperti itu. Ini juga ya, untuk menghindari eh, transaksional. betul. Jadi KKN ya, masalah ya KKN betul sekali. transaksional ini kan nanti tidak berwujud kepada ini Betul. kan sudah pengalaman sudah banyak di dialami oleh Apalagi Riau ya Pak Budi ya. ya. Jadi memang sejauh mungkin dihindari upaya measures yang sifatnya transaksional. Hmm. Yang rusak adalah ekosistemnya, yang harus dipulihkan adalah ekosistemnya. Hmm. Tapi Karena Pak Budi, ya, saya karena ingin tanya ini. beberapa jasa Ah, ah, ekosistem kan nggak bisa diuangkan betul. masalahnya. Betul. Tapi ini kan kadang-kadang satu sisi, saya ingin tanya pendapat Pak Budi aja. Ini kan satu sisi kita mendengar mendengar upaya ini kan semacam, kalau saya menyebutnya semacam semacam utopia ya. Artinya Hmm. apa ya? Ini kan upaya yang idealis untuk memulihkan lingkungan. Tapi Ya, tidak mudah tentunya untuk memastikan langkah demi langkahnya itu terpenuhi begitu kan. ya, Nah, jadi apalagi ketika 2002 itu ketika perubahan kebijakan cut off itu ya yang di Bali itu kan itu menuai protes. Artinya ada semacam emosi yang belum selesai di tengah masyarakat kita terhadap korporasi begitu. Nah, ya. belum lagi bicara upaya. Nah, Pak Budi melihatnya optimis bahwa ini bisa terwujud sesuai dengan pemikiran ideal kita begitu. Ya, saya cukup optimis
Ya. Karena kesadaran ini kan muncul bukan hanya dari kami, para penggiat lingkungan, tapi kami berusaha untuk menularkan optimisme ini juga kepada stakeholder yang lain, Ya. terutama teman-teman yang mempunyai tugas dalam Ya. tanda kutip, Ya. tugas sebagai monitoring untuk Yes. Ya. kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan, yaitu Betul. teman-teman lembaga madani. Ya. Jadi kita semua lah, CSO ini kan punya tugas untuk Betul. memonitor. Tugas konstitusi ada di DPR atau DPRD, tapi kemudian kita juga tahu bahwa mereka perlu didukung oleh Oke. mata, telinga, dan rasa yang ada di lapangan, yaitu teman-teman semua. Jadi Pak Budi, kita optimis ya bahwa ini bisa terimplementasi dengan baik ya Ya, sesuai dengan kerangka kerja ya, atau step by step kerangka remediasi ya. ya. Oke, Terutama terakhir saya sekali. optimis, Hah? terutama optimis karena teman-teman Green Radio ini Oke. mengangkat isu ini. Karena Ya, ya. media ini kan merupakan Betul. salah satu dari 4 pemain pokok di dalam Betul. negara kita. Hmm. Ada lembaga legislatif, Ya. eksekutif, kemudian yang masyarakat ini yang juga perlu dilibatkan, terutama peranan media Oke. untuk itu. Oke, dan pastinya Green Radio selalu optimis dan siap untuk menjadi mitra ya untuk mengkampanyekan soal-soal strategis untuk pemulihan sumber daya alam kita ya. Insya Allah, Oke, amin. baik. Terakhir Pak Budi, apa yang kemudian menjadi apa ya semacam pesan lingkungan ya barangkali atau kata kunci penting bagi masyarakat Riau ketika eh, kita sudah mengarah nih kepada upaya melakukan remediasi. Singkat saja Pak Budi, silakan. Ya, remedi ini kan eh, mungkin arah kegiatannya itu dari korporasi, tapi yang paling penting adalah masyarakat sendiri yang mengalami, memperoleh dampak, dan berkehidupan di dalam Ya, lingkungan sekitarnya. dalam waktu lama bahkan ya. Dalam waktu lama, Ya, bahkan lebih lama dari umur perusahaan atau umur perusahaan ya. Betul pemerintahan. sekali. Jadi masyarakat yang menerima dampak yang panjang itu eh, saya harapkan, kami harapkan, kita semua harapkan memonitor dan memantau secara langsung dan kritis terhadap implementasi semua kebijakan, termasuk kebijakan dari FSI di dalam remedi ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Dr. Budi Wardana selaku ahli lingkungan. Terima Sama-sama, kasih Pak Budi sekali lagi waktunya, sama-sama. ilmunya, informasinya, pengalamannya. Mudah-mudahan menambah nilai informasi dan pengetahuan bagi kita semuanya sahabat Green. Dan mudah-mudahan juga kemandirian ekonomi masyarakat, masyarakat lokal, masyarakat adat itu bisa terpenuhi karena ini persoalan yang sangat penting sekali ketika kita memang ingin kesejahteraan itu merata ya, apalagi Riau salah satu provinsi yang punya kekayaan sumber daya alam yang melimpah, apalagi hutan ya, dan tentu di sana banyak kehidupan yang sudah lama eksis, tentu butuh dikuatkan, butuh didampingi sehingga betul-betul bisa tercipta kemandirian ekonomi. Terima kasih bagi Anda yang mendengarkan di streaming kami di www.greenradioline.id atau juga yang sudah menyaksikan kami di YouTube di pencarian Green Radio Line. Kita jumpa lagi dalam edisi New Mahoni berikutnya dengan narasumber dan topik yang berbeda, tapi tetap seputar sumber daya alam dan lingkungan hidup. Terima kasih sekali lagi Pak Budi dan terima kasih kebersamaan Anda sahabat Green. Saya Raf Zamzali, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Stay green on Green Radio Line. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line.